amat sangat baik. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau memberi kami yang terbaik. Setiap hari, setiap saat, Engkau selalu memperhatikan hidup kami. Dan Engkau memberikan segala sesuatu apa yang kami perlu. Maka dari itu Tuhan, bila kami membalas cinta kami kepada Engkau, beri kami kemampuan Tuhan untuk menyatakan kasih kami kepada Engkau. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan, dijunjung tinggi, dan Engkau disenangkan. Memberkati Tuhan seluruh jemaat yang hadir. Bila kami boleh datang dengan penuh kerinduan, hadirat-Mu turun atas kami malam hari ini, saat ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bila kita menantikan hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan kita, kita membuka hati kita, kepikiran kita, tubuh jiwa roh kita, siap untuk memuliakan nama Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindu dengan penuh kerinduan. Haleluya. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kembali dari awal pujian ini, hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindu. Dengan penuh kerinduan kita hampiri tahta kasih karunia. Haleluya. Selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan,
atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sekali lagi katakan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Terima kasih Yesus, Engkau memberi kesempatan kami di mana banyak kesibukan yang kami alami. Kami boleh bekerja di dalam hari demi hari, tetapi Engkau beri kami kesempatan untuk bersekutu. Dan bila kami boleh bijaksana di dalam menghadapi kehidupan ini, kami boleh bersungguh-sungguh lebih lagi dari yang lalu untuk datang sujud, merendahkan diri, mendekat kepada Engkau. Jadikan kami Tuhan alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Banyak orang yang mengatakan, aku akan melayani Tuhan, aku akan setia, aku akan beriman kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang gugur di tengah jalan. Banyak mereka yang tidak sampai kepada kesudahan. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang dikasihi, biarlah kita tetap iring kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi dalam segala keadaan, kita boleh katakan sekali Yesus, selamanya aku tetap iring Yesus. Haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan,
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dengan penuh iman kita katakan di hadapan Tuhan bahwa aku tetap setia sampai akhir hayatku. Haleluya. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Inilah iman kami Tuhan. Aku tetap berharap kepadamu apapun yang terjadi, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dengan iman kita katakan sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dengan iman katakan lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
Yesusku, ku cinta kau selamanya. Katakan dengan iman. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali lagi. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Biarlah ini merupakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita tidak tergoyahkan, sedangkan dunia sedang menggelora, dunia sedang bergejolak, dunia sedang menawarkan segala sesuatu yang lain. Tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada jalan di luar Yesus. Apapun terjadi, kita tetap Yesus. Sekali Yesus, kita tidak pernah meninggalkan. Tetap iring kepada Yesus sampai akhir hayat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mohon yang bertugas mau berjalan berdiri. Nanti sebelumnya kita akan berdoa. Mohon Ibu Ati untuk pimpin dalam doa untuk persembahan. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa di sore hari ini Tuhan. Lah di mana kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa buat kami semua. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati imamat yang menjalankannya Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, dan berkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita teruskan pujian kita. Walau dunia berubah, kasih Tuhan tidak akan berubah untuk kita semua. Haleluya. Tuhan kita setia sampai selama-lamanya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dari awal pujian ini, haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Kita katakan kembali. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, bila mana kita berharap kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan pun berharap kepada kita, di mana kita diharapkan, dinantikan, kita setia sampai akhir hayat kita. Sesuatu kesedihan bila mana kita tahu teman-teman kita yang kita kenal, mereka yang tidak setia sampai akhir, kita tahu kemana kesudahannya. Mereka akan tidak sampai kekekalan kekal. Maka dari itu, dengan penuh keyakinan, mari kita datang kepada Tuhan kita. Karena Tuhan amat sangat mencintai kita. Bahkan nama kita masing-masing terukir di dalam hati Tuhan. Wajah kita terlukis di mata Tuhan hanya karena kemurahan Tuhan. Walaupun terkadang kita jatuh, tetapi Tuhan tidak pernah lelah menghampiri kita, bahkan memeluk kita dengan cintanya. Haleluya, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kita naikkan pujian ini. Di hatiku terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Sekali lagi dari awal saya sambut Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Hatiku terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu.
Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sekali lagi kita katakan bagimu Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian. Hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Kita akan bersama-sama berdoa. Sebentar Ibu Oni akan berdoa untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan sore hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami untuk hadir bersekutu, untuk boleh memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami, memberikan waktu yang Tuhan sediakan buat kami, untuk kami terus bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Tuhan. Dan Engkau hadir di sini Tuhan, untuk boleh bersama memberikan kekuatan kepada setiap kami yang lemah, menyembuhkan kami yang sakit, ya, dan Tuhan memberikan Yesus. kekuatan hati kepada yang patah pengharapan Tuhan. Terima Biarlah kasih. Engkau pulihkan pengharapan kami kepada Engkau. Terima Sebentar kasih. hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa yang baik, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan isi firman-Mu yang boleh Tuhan kami dengar, dan biarlah firman kebenaran itu Tuhan ya, boleh Tuhan. terpatri di dalam hati kami. Terima boleh kami kasih. lakukan, sekalipun kadang kami mengalami kegagalan, kami kadang harus mengulang lagi, tetapi Tuhan kami percaya kasih setia-Mu Tuhan kekal untuk setiap kami yang terus berpengharapan kepada kami. Dan Tuhan, Engkau akan menopang kami selalu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu dengan
dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Hari Minggu kemarin kita sudah bersama-sama belajar kutipan dari surat Roma pasal yang ke-11 dengan tema untuk siapa hidupmu. Nah, dengan pertanyaan untuk siapa hidupmu, Rasul Paulus memberikan jawaban dalam surat Filipi. Ya, jawabannya adalah bagiku hidup adalah Kristus. Makanya sore hari ini saya memberikan tema ini, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, saya sangat punya pengharapan untuk Bapak Ibu semuanya, biarlah hidup kita ini benar-benar untuk Tuhan. Ya, kalau kemarin mungkin ada sebagian orang yang memberikan jawaban bahwa hidupku itu untuk keluarga, hidupku untuk pekerjaan, hidup Rasul Paulus untuk Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama melihat dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Yuk kita akan bersama-sama membaca satu ayat ini dengan keras. Ya, tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara di Roma. Kemudian diberikan kepada sidang jemaat di Filipi yang hari itu sangat-sangat galau, sangat-sangat sedih karena Rasul Paulus ini lama tidak memberikan kabar. Kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan keras, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Orang dunia berkata bahwa kalau mati ya rugi. Tapi buat seorang hamba Tuhan seperti Rasul Paulus, dia berkata bahwa hidup bagiku adalah Kristus. Kalau sampai mati, untung. Kenapa untung? Karena Rasul Paulus tahu bahwa kalau dia mati pasti masuk surga. Ya, makanya dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia akan memperoleh yang namanya mahkota kebenaran. Nah, sidang jemaat di Filipi hari itu mendapatkan perkataan Rasul Paulus ini kaget. Kenapa mereka kaget? Karena mereka tidak menduga bahwa orang yang sangat-sangat dikhawatirkan, yang lama tidak terdengar kabar, ketika melayangkan surat, ya mereka diberitahu bahwa aku menuliskan surat ini di dalam penjara di Roma. Nah, mereka mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, bahkan bingung, sampai pada akhirnya Rasul Paulus mendengar bahwa orang-orang di Filipi ini mengalami kekacauan, mengalami kebingungan, seperti diistilahkan seperti anak ayam kehilangan induk. Nah, ketika mereka menerima surat Rasul Paulus kemudian membaca perkataan ini, mereka kembali punya semangat yang baru. Makanya bagi kita semuanya yang mungkin hari-hari ini sedang punya masalah, punya problem, punya hal-hal yang tidak baik, tidak enak di dalam hidup, saudara harus paham, kehidupan sejelek apapun kalau seandainya orang itu hidup di dalam Kristus, saudara tetap saja masih memiliki yang namanya keuntungan. Nah, sekarang kita akan melihat seperti kehidupan Rasul Paulus, kenapa dia menuliskan ini buat sidang jemaat. Nah, saya memberikan tujuan tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Hari-hari ini Bapak Ibu, dengan adanya ekonomi yang cukup sulit, ya, hari ini kita mendengar kabar Pertamax 92 yang tadinya cuma 12.300, hari ini sudah berapa? 16.900 kalau nggak salah ya. Betul. Berapa persen coba? Lumayan. Belum Pertamax Green lebih mahal.
Kemudian Pertamax Turbo itu sudah hampir 20.000 atau mungkin 20.000 lebih. Nah, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita mendengar kabar-kabar yang tidak enak, tentu secara iman kita akan mengalami yang namanya kekacauan. Nah, Rasul Paulus mencoba mengingatkan kepada sidang jemaat, ya meskipun ada masalah, jangan kita menyerah. Jangan kita ini sampai kemudian undur daripada iman. Kenapa? Itu nanti akan mendatangkan kerugian yang lebih besar. Makanya hari ini kita mau bersama-sama belajar sebenarnya ciri-ciri apa orang yang hidupnya itu untuk Kristus. Nah, kita akan melihat dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat ini berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, seorang yang hidupnya ini didedikasikan untuk Tuhan, seorang yang hidupnya ini untuk Kristus, ketika di dalam tekanan, ya kalau tekanannya Rasul Paulus kan karena hari itu dia memberitakan Injil, dia dimusuhi oleh tentara Romawi, dia dimusuhi oleh pengajar-pengajar palsu, kemudian dia dimusuhi oleh orang-orang Farisi, dimusuhi oleh orang-orang Taurat. Jadi musuhnya Rasul Paulus itu hari itu sedemikian banyak. Nah, orang Farisi dan orang-orang Taurat selalu menggulirkan perkataan-perkataan yang bersifat menuduh. Sehingga pemerintahan Roma hari itu menangkap pesan daripada ahli agama seolah-olah Rasul Paulus ini adalah pribadi yang jelas tidak baik. Akhirnya singkat cerita, Rasul Paulus itu ditangkap. Nah, kekhawatiran dari orang-orang Filipi yang sedemikian cinta dan perhatian kepada Paulus, mereka mulai didengar oleh Paulus bahwa ini loh ada kegelisahan. Dan Bapak Ibu juga perlu pahami, zaman Rasul Paulus hidup, selain Injil itu diberangus, ekonomi pun juga kacau. Kenapa? Perjudian banyak. Korupsi di antara pemerintahan juga banyak. Ya karena itu ada banyak sekali raja-raja kecil di daerah Yunani. Nah, Paulus memberikan kata penghiburan, dikatakan apa? Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi kira-kira Rasul Paulus kalau mungkin hidup dalam zaman sekarang, dia berkata begini, saudara-saudaraku, kamu ini gak perlu takut, gak perlu khawatir. Kenapa aku berkata seperti itu? Karena aku yang terpenjara, ini justru malah menyebabkan Injil yang diberitakan itu semakin maju. Kira-kira seperti itu. Makanya dalam poin pertama, ciri-ciri orang yang hidupnya untuk Kristus, yang pertama, orang itu tidak akan pernah takut dengan yang namanya ancaman. Poin 1. Ya tidak takut dengan yang namanya ancaman. Nanti Bapak Ibu bisa baca kehidupannya Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 6. Komplit itu. Telanjang, kapal karam, terpenjara, dicambuk 39 kali. Dicambuk 39 kali, kalau menurut Bapak Ibu, apakah cambukan itu hanya sekali, kemudian kali 39 kali? Ternyata tidak. Rasul Paulus itu mengalami cambukan itu 5 kali, kali 39. Jadi artinya apa? Penderitaannya ini beratnya minta ampun. Yesus dicambuk 40 kali, tapi cuma sekali itu tok. Nah, Rasul Paulus enggak. 5 kali, kali 39.
Makanya dia dalam surat Kolose berkata, aku tuh berbahagia karena aku bisa memperlengkapi penderitaan Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang menderita kok senang. Tapi itulah yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Hari Minggu kemarin saya sudah jelaskan kenapa kok dia sedemikian cinta Tuhannya itu mati-matian, kenapa. Yang kemarin saya sampaikan karena dia menerima rahmat. Menerima pengampunan itu di luar akal. Makanya sangat-sangat bisa dibedakan sekali kalau seseorang pernah menerima kasih Tuhan itu secara ekstrim dengan orang yang menerima kasih Tuhan itu cuma sekedarnya. Pasti beda. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata kepada para murid, kepada para pendengar, untuk satu kasus waktu itu ada seorang wanita yang memberikan minyak narwastu murni. Tuhan berkatanya apa? Kalau menurut kamu, orang yang dosanya diampuni banyak, dengan orang yang pengampunan dosanya itu sedikit, kira-kira siapa yang berani memberikan yang terbaik? Para murid akhirnya menjawab, yang dosanya diampuni banyak. Makanya kalau seseorang itu sadar bahwa dosanya itu pernah diampuni banyak, orang itu pasti dengan rela menyerahkan hidup untuk Tuhan. Kenapa begitu? Ya karena sadar diri. Orang kalau sudah kehilangan pengharapan, misalkan ini contoh, bebas dari penyakit kanker, tiba-tiba sembuh. Yang terjadi apa? Ya menyerahkan hidup. Ya nanti Bapak Ibu bisa baca di Google seorang pendeta di Makassar. Dia pernah mengalami yang namanya Stephen Johnson Syndrome. Jadi Stephen Johnson Syndrome itu adalah penyakit karena salah minum obat. Jadi orang itu waktu itu cuma sakit flu, dia minum obat flu. Waktu dia minum obat flu, tiba-tiba seluruh tubuhnya dari dalam itu terbakar. Lidahnya terbakar, organ-organ terbakar, matanya terbakar, dan nyaris mati. Nah sebelum ada peristiwa itu, orang ini adalah seorang bisnismen. Dan pernah dinubuatkan oleh hamba Tuhan, bahwa kamu akan dipakai Tuhan. Tapi karena dia seorang bisnismen, dia berpikir dipakai Tuhan apa? Rohaniku pas-pasan, pelayanan gak pernah, kok ada hamba Tuhan berkata aku mau dipakai Tuhan, gak terlalu percaya dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak ada peristiwa apapun, bisnisnya tetap jalan dengan baik. Tetapi tiba-tiba suatu hari karena flu, dia minum obat, kena Stephen Johnson Syndrome, hampir mati. Nah sewaktu dia di rumah sakit, dia dikunjungi oleh hamba Tuhan yang lain. Hamba Tuhan ini berdoa kemudian mengingatkan, Bapak, kenapa Bapak nggak mau komitmen kepada Tuhan? Sambil setengah mati nggak bisa ngomong, cuma hahaha karena lidahnya juga terbakar. Kemudian sambil gerembeng itu minta pendapat kepada hamba Tuhan, saya harus gimana? Hamba Tuhan ini cuma ngomong, coba kamu komitmen sama Tuhan, serahkan hidupmu. Akhirnya dia dalam hati itu ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan hidupku untuk Tuhan. Sembuh. Hari ini dia ikut gereja GBI di Makassar, gerejanya cukup besar, pendetanya ini cukup terkenal, tapi sayang dia tidak punya air mata. Jadi setiap 10 menit sekali dia harus tetesi dengan air mata buatan. Harganya itu cukup mahal, sekali tetes yang saya dengar katanya ratusan ribu. Buatan Jerman. Tapi hari itu kemudian dia berpikir dan ngerti bahwa penyerahan hidup kepada Tuhan karena apa? Sebuah pengampunan. Makanya kalau saya kadang-kadang melihat ada orang-orang yang sebenarnya ini punya panggilan.
Tapi karena terlalu banyak mikir, nanti uripe piye, aku kalau janji hamba Tuhan nanti sini menderita, susah dan sebagainya. Akhirnya apa? Tidak memenuhi panggilan. Ketika tidak memenuhi panggilan, apa yang terjadi? Saya berani pastikan Tuhan pasti bicara. Rasul Paulus disentuh oleh Tuhan. Rasul Paulus diberi pertanyaan oleh Tuhan. Dia harus mengalami kebutaan 3 hari. Kemudian Tuhan memberikan perintah, pergilah kepada hambaku. Untuk apa? Didoakan. Di situ Rasul Paulus diterima baik-baik, didoakan, sembuh. Kemudian dia mulai punya sebuah pemikiran baru, konsep yang baru. Apa itu konsepnya? Tuhan adalah Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih. Jadi kenapa Rasul Paulus kok tiba-tiba menjadi orang yang tidak takut dengan ancaman? Karena dia sadar penerimaan Tuhan yang awal, kalau Tuhan itu kejam, detik itu dia sudah mati. Makanya dia tidak pernah lagi menjadi orang yang takut dengan ancaman. Kenapa? Hidupnya adalah hidup yang diperbarui. Nah, Paulus meskipun di penjara, dia tidak pernah takut, tetapi dia justru malah bisa memberikan penghiburan buat orang lain. Jadi dia malah menghibur orang yang ada di luar penjara. Kalau konsep kita kan yang mau memberikan penghiburan kan yang dari luar penjara, yang di dalam penjara yang kita hibur. Nah, Bapak Ibu kalau kepingin tahu berapa hebatnya orang-orang di penjara, nanti kapan-kapan ya, kalau mungkin ada kesempatan Anda bisa berkunjung ke Nusa Kambangan. Saya mungkin beberapa kali, ada 4-5 kali pelayanan ke Nusa Kambangan. Pikiran awal saya adalah apa? Saya mau menghibur mereka. Pikiran saya seperti itu. Teman-teman pun juga seperti itu, mau menghibur mereka. Tapi gilirannya kita sampai ke dalam penjara. Ketika mereka memimpin pujian, ketika mereka mulai menyaksikan bagaimana hidup di dalam penjara, bagaimana Tuhan menolong. Kita ini loh yang datang cuma bawa paling sembako, paling hanya bawa odol dan sejenisnya. Tiba-tiba hati kami ini semuanya malu. Kenapa? Ora ono apa-apa nih. Lu ada yang terpenjara seumur hidup, mereka sukacita. Mereka baik-baik. Kenapa? Mereka menemukan Tuhan. Mereka berpikir, aku enggak dihukum mati aja ini sudah, puji Tuhan, haleluya. Makanya ketika mereka di dalam penjara, hidup mereka ini bergairah meskipun tidak punya kebebasan. Nah, Rasul Paulus pun juga mengalami peristiwa yang sama. Itu ditulis Bapak Ibu di dalam ayat 1 dalam Filipi pasal 1 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, tidak saya tuliskan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Wah, ini orang gila ini. Di dalam penjara kok bisa sukacita. Bapak Ibu percaya enggak? Halo? Bapak Ibu percaya enggak kalau dalam penjara bisa sukacita? Mungkin yang belum pernah merasakannya mengatakan, orang mungkin. Mungkin Bapak Ibu perlu cerita contoh yang lain. Ibu Susan kena bom, ya kaki harus diamputasi 1. Dari ceritanya Pak Bekti, dari ceritanya Bu Susan, tubuhnya Bu Susan itu penuh dengan gotri. Saudara tahu gotri ya? Bulatan-bulatan besi itu mungkin si Wen juga tahu. Berapa banyak coba yang nancep. Dioperasi kaki itu dipotong pakai geraji itu loh Bapak Ibu. Dari cerita, tidak ada obat bius. Ibu Susan sakit? Enggak. Ibu Susan waktu diambili gotria itu satu persatu gitu sambil dicongkel gitu, klutik gitu.
Gebor-gebor? Enggak. Orang mungkin akan berpikir, oh kan semaput Pak. Loh ini ditanya sesudah dia sadar. Dokter yang mengoperasi pun sampai gumun, sampai berkata, loh kalau nggak keliru ya, dokternya tuh lupa memberikan obat bius. Lah kok iso? Nah itu kehebatan Allah kita, ketika kita ini dibawa oleh Tuhan dalam sebuah situasi. Kita yang dekat dengan Allah, perasaan-perasaan setengah mati itu bisa hilang. Amin. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan gimana? Saben dina sambat. Urip kok koyo ngene. Urip kok urusan ra barbar. Ngene dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dulu saya ini dengan ayat firman Tuhan itu tidak terlalu paham. Misalkan contoh, ketika di dalam Alkitab itu dikatakan begini. Kalau engkau mempunyai pakaian barang 2 helai, berikanlah kepada seorang, kepada yang lain. Saya mikir, kenapa Tuhan memberikan perintah pakaian yang kita punya itu harus diberikan kepada orang lain, salah satunya. Dulu saya nggak mudeng. Tapi suatu hari ketika saya pergi ke Papua, saya pergi ke Wamena, ya waktu itu masih sekitar tahun 2006 kalau tidak keliru. Saya begitu turun dari pesawat, saya ngelihat pesawat yang sedang turun, kemudian barang-barang mulai dibongkar itu dikerubuti sama orang-orang yang cuma pakai koteka. Mereka sebagian telanjang, perempuan-perempuannya pun cuma pakai rumbai-rumbai. Yang sudah punya anak, bagian beranya terbuka. Kalau yang masih gadis, bagian beranya itu ada tutupnya, pakai rumbai-rumbai juga. Waktu saya melihat adegan itu Bapak Ibu, tiba-tiba firman Tuhan itu melintas. Kalau kamu mempunyai barang, pakaian 2 helai, berikanlah 1 helai kepada mereka. Detik itu juga saya baru mudeng. Oh berarti hari itu Tuhan melihat orang telanjang. Nah dahulu saya perkataan firman Tuhan yang berbicara tentang pencobaan-pencobaan biasa, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Itu dulu saya tidak mudeng Bapak Ibu. Ayat iki apa? Pencobaan-pencobaan, sapa sing dicobai? Tapi ketika saya mulai terjun sebagai gembala, saya mulai ngerasake, wah jadi gembala itu tidak mudah. Harus merubah gaya hidup, harus merubah style, harus merubah bicara, harus merubah gaya ketawa, dan lain sebagainya. Sudah berubah, dia tetap aja kurang. Yang muncul adalah apa? Tudingan. Jadi saya pernah Bapak Ibu merasa tidak kuat. Ya zaman yang lalu kepengennya kalau bisa pindah besok ke Temanggung, mumet ngurus ini. Karena apa? Karepe kakean karep kira-kira gitu. Detik-detik di mana saya lagi tidak merasa tidak kuat, tiba-tiba ayat itu muncul. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Langsung tuh hati itu lerem. Terus ada lagi. Ya itu saya ngalami itu kan mulai dari 2005 sampai kira-kira 2012, 2013. Terus pokoknya orang bener lah kira-kira gitu. Saya sering laporan kepada Pak Bekti, Om saya mau mundur aja, saya sudah nggak kuat. Om Bekti cuma jawabnya gini, doa. Nah, dalam batin saya emangnya saya nggak doa.
Loh saya sudah doa Om. Kalau gitu doa lagi. That's jawabannya. Suatu hari ketika saya sedang berdoa, saya mendapatkan ayat firman Tuhan, perkataannya begini dalam Injil Yohanes. Gembala yang baik adalah gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang bukan upahan. Saya langsung detik itu gini, malu kepada Tuhan. Saya detik itu langsung mikir, kalau saya mundur, berarti aku ini cuma orang upahan. Batal mundur. Sekian bulan, ora kuat meneh. Doa lagi. Tiba-tiba Injil Yohanes itu juga muncul lagi. Perkataannya begini. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Saya detik itu langsung mikir sambil pegangan bathuk. Wah berarti selama ini domba-dombaku urung kenal aku. Nah itu ayat terakhir yang saya terima dari Tuhan. Sejak hari itu saya sudah tidak pernah lagi ngomong kepada Tuhan, kepada Pak Bekti, mundur sudah tidak pernah. Makanya kadang-kadang kita ini semuanya diberi pengalaman. Saudara diberi pengalaman. Anda harus berbenturan dengan si A, si B. Saya harus juga berbenturan dengan si A, si B. Nah sikap kita bagaimana? Nah Rasul Paulus hari itu ketika dia harus mengalami yang namanya penjara. Dia cuma tarik garis merahnya cuma satu Bapak Ibu. Saya pun juga nyontoh itu. Perkataannya cuma satu dok. Kalau Tuhan tidak izinkan ya tidak terjadi. Begitu dok. Jadi apa yang saudara alami hari ini itu semuanya seizin Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan ya gak terjadi. Jadi persoalan seberat apapun Tuhan izinkan ya jadi. Tuhan gak izinkan ya gak jadi. Makanya kenapa Rasul Paulus ini tidak takut dengan ancaman, dia paham, dia mudeng. Makanya dalam surat Roma 8 ayat 28 perkataannya apa? Bapak Ibu masih ingat Roma 8 ayat 28? Kalau Bu Puji pasti ingat. Apa Bu? Apa Bu? Enggak jelas. Nah dia kan ngomong kan bahwa Tuhan turut bekerja ya Bu. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, Tuhan bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Betul kan kata-katanya itu kan? Tapi coba Bapak Ibu baca lagi ayat itu. Ayatnya berkatanya apa? Sekarang aku tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada kata-kata sekarang aku tahu. Nah banyak sekali orang tidak membaca ayat itu. Selalu yang dibaca cuma adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi depannya coba, kenapa Rasul Paulus berkata, sekarang aku tahu. Karena dia mengalami banyak hal, dan dia selalu ditolong oleh Tuhan. Makanya ketika dia di dalam penjara Roma, dia nulis kepada sidang jemaat Filipi, dia malah bisa memberikan penghiburan. Penghiburannya tadi jelas, aku menghendaki saudara-saudara, next. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Kira-kira Paulus berkata, wis lah ora apa-apa, enggak apa-apa, aku masuk penjara enggak apa-apa. Kenapa? Yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan Injil itu bukan hanya untuk orang biasa. Ayat ini kalau diterjemahkan adalah ayat 13, jelas bagi seluruh istana pun pada akhirnya dengar. Dengar ada Injil.
Dan mereka juga tahu bahwa aku dipenjarakan bukan karena maling, bukan karena membunuh, bukan karena judi, tetapi aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, orang-orang Roma pun pada akhirnya mikir, wih, Paulus hebat banget. Nah, akibat Paulus dipenjarakan, terjadi muncul yang namanya kegerakan kekristenan. Kenapa? Dulu orang-orang Kristen yang secara awam mau bicara soal Yesus takutnya minta ampun. Tapi kemudian dalam ayat 14 dijelaskan bahwa pada akhirnya mereka sudah tidak lagi takut. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Seorang yang hidupnya untuk Kristus tidak akan lagi takut dengan yang namanya ancaman. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang mengalami masa sulit, saya berkata kepada Bapak Ibu, ojo wedi. Ojo wedi sudah, jalani aja. Lho sing meh bakal tuku solar atau beli bensin mahal kan bukan hanya Anda sendirian, kan wong sak seluruh Indonesia. Betul enggak? Jadi ya susah bareng ora apa-apa. Nah cuma hebatnya apa kita ini punya Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri orang yang hidupnya untuk Kristus. Orang itu tidak lagi cari nama. Orang dunia pasti cari nama. Saya kalau ketemu dengan pengusaha selalu saya tanya, kamu ini sudah kaya, sudah hebat, semuanya sudah ada. Cari apa lagi? Cari nama. Orang kalau cari nama bahaya enggak? Bahaya enggak Bapak Ibu? Bahaya. Itu ditulis di dalam kitab Kejadian. Menara Babel itu dikatakan apa? Baiklah kita mencari nama. Nah Rasul Paulus hari itu waktu di mana dia sedang dipenjarakan, ternyata ada orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari peristiwa itu. Kita lihat ayat 15. Jadi kalau Bapak Ibu membaca dalam Filipi 1, tolong ayat 15. Membaca Filipi 1, Anda mungkin akan cukup heran karena plotnya agak berbeda-beda. Nah termasuk dalam ayat 15, dari pemberitaan sukacita tiba-tiba Paulus berbicara tentang ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Ada orang yang memberitakan nama Kristus dari perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini yang memberitakan dengan maksud baik, memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Nah kata membela ini yang pada akhirnya dipakai oleh orang-orang teologi dengan kata apologetika. Jadi pembelaan tentang Injil. Nah Rasul Paulus hari itu bersyukur. Di tengah-tengah ada orang yang licik, tetapi dia juga melihat ada orang yang memberitakan itu dengan maksud baik. Kemudian dalam ayat 17 dia nyentuh dengan perkataan, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi peristiwanya itu begini Bapak Ibu, Paulus masuk penjara, orang-orang yang melihat kesuksesan Paulus mereka iri, waktu dengar Paulus masuk penjara mereka berkata bejo, kira-kira gitu. Tapi Paulus memberikan perkataan apa? Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Padahal Paulus tidak ngurusi soal itu. Makanya dia menjawab dalam ayat 18, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita. Makanya kalau Anda kadang-kadang mungkin melihat ya ada orang yang dengan tulus melayani, kemudian ada orang yang
melayani dengan intrik. Anda nggak perlu sakit hati, Anda nggak perlu kecewa, Anda nggak perlu ngomong pelayanan kok ngono, nggak usah bingung. Kenapa? Masing-masing punya kepentingan. Nah, dalam kisah para rasul itu diingatkan, Rasul Paulus pada waktu memberitakan Injil kan dihambat. Tetapi orang-orang yang memahami tentang Kristus itu bagaimana, mereka berkata, kamu jangan menghambat mereka. Kalau mereka tuh sampai memberitakan Kristus dengan jahat, urusannya itu dengan Tuhan. Tapi kalau dengan maksud baik, kamu harus hati-hati loh. Itu kalau nggak keliru ditulis dalam kisah para rasul pasal 20. Jadi dari kesimpulan itu apa yang harus kita lakukan? Kalau ada sesuatu meneng wae. Maaf kata ya, jangan terlalu banyak mulut. Kenapa? Resikonya itu bisa dihantam oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, tolong dibesarkan aja, gak usah pakai video. Ya. Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Aku akan tetap bersuka cita. Ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Jadi Rasul Paulus hari itu diomong apapun yang paling jelek. Ada orang yang nyukurke, ada orang yang bergirang karena dia masuk penjara. Dia tidak pikirkan itu. Kenapa? Dia nggak cari nama. Dia hanya mau mendedikasikan hidup itu hanya untuk Tuhan. Yang dia pikirkan apa? Keselamatan. Makanya ayat ini sekali lagi berkata, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, kenapa orang sering kali ribut? Kenapa gereja ribut? Ini problemnya tadi di dalam ayat 15 sampai ayat 20. Orang tuh sibuk cari nama. Makanya kalau giliran, maaf, mungkin tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai. Mutung. Tidak mendapatkan bagian yang mungkin diinginkan, jengkel. Nah, saya mau ceritakan sedikit Bapak Ibu. Saya hari ini bergabung dengan GBT, artinya sebagai gembala, berarti mulai dari tahun 2004 akhir. Hari ini sudah masuk 22 tahun. Bapak Ibu percaya enggak percaya? Saya bisa khotbah di GBT Kristus Alfa Omega Semarang Gajah Mada. Masuk mimbarnya Gajah Mada, itu saya perlu waktu 12 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan 12 tahun. Itu pun GM3. Kalau saya ditanya, Pak, pernah masuk GM2 enggak? Sampai hari ini belum pernah. Sudah 22 tahun. Kami dididik oleh Pak Bekti sebagai orang-orang yang diajar. Itu tidak diberi hak untuk komplain. Yang Pak Bekti selalu ajarkan bicara tentang apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Jadi semakin kita misalkan minta pelayanan, tambah gak digubris. Kenapa demikian? Kalau saya hari ini berpikirnya ya waktunya Tuhan. Makanya ketika hari itu Rasul Paulus melihat peristiwa dalam ayat 15 sampai 20, dia tidak pusingkan itu. Yang terakhir dalam ayat 21 dia katakan, karena bagiku adalah Kristus, mati keuntungan. Jadi hari itu dia bisa melayani, dia bangga dengan pelayanannya. Tetapi dia tidak bermegah dengan apa yang dia punya.
Paulus sampai berkata dalam surat Korintus, kemegahanku adalah ketika aku bisa melayani Tuhan. Cuma itu aja. Yang lain-lainnya dia nggak bangga. Nah jadi kalau kita ini sampai bisa berpikir bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya kalau Bapak Ibu pahami ayat ini, bagiku hidup adalah Kristus. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kita pasti rela untuk memberi apapun. Pasti rela. Ya termasuk saya ini orang yang ditolong oleh Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan, untuk jadi gembala pun sangat-sangat tidak pantas. Gak ada potongan lah kira-kira begitu. Tapi kenapa Tuhan kok percaya? Karena sejak saya ditangkap Tuhan, ketika saya sembuh, saya langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan, pakai hidupku, aku mau melayani Tuhan. Loh kondisi pada waktu saya pertama kali terjun dalam pelayanan Bapak Ibu, wah gojlokannya nggak enak. Tahu gojlokan yang paling berat buat saya waktu itu? Ekonomi. Jadi sebelum saya jadi full time, saya kurang lebih 4 tahun dari tahun 2000 menuju tahun 2004, setengah mati. Karena nggak kuat, saya datang kepada Pak Bekti. Saya bilang kepada Om Bekti, Om, saya sangat kepingin melayani. Tapi kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Terus gimana Om? Om Bekti hanya memberikan kata-kata begini, berdoa sama Tuhan. Serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan, minta Tuhan yang atur. Loh apa bisa Om? Dicoba saja, pasti bisa. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Saya mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Di tahun pertama saya tuh masih kerja tuh 80%. Tahun kedua saya mulai tinggalkan lagi, tinggal 60. Tahun ketiga 40. Tahun 2005 saya 100% full time. Loh Pak, kalau selama 4 tahun menuju ke 5 tahun itu tambah miskin enggak? Tidak miskin. Kenapa? Tuhan cukupkan dengan caranya yang ajaib. Amin. Beri dulu kemuliaan untuk Tuhan. Tapi yang namanya masa susah tetap ada Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu sampai hari ini Tuhan pelihara. Cara pemeliharanya gimana? Ya caranya Tuhan. Kalau kita selalu mempertanyakan Tuhan, piye, Tuhan gimana? Tuhan enggak jawab. Tetapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan itu pelihara. Pelihara, pelihara. Makanya Paulus sampai berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Aku enggak ngurusi orang yang cari nama, aku enggak ngurusi orang yang penuh intrik, aku enggak ngurusi orang-orang yang berdebat, aku enggak ngurusi orang-orang yang fitnah. Kalau aku sampai mati, mati adalah keuntungan. Ini ayatnya 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati keuntungan. Akibat dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, sidang jemaat Filipi kemudian mulai apa? Semangat. Semangat. Nah, itu adalah ciri yang kedua. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang hidupnya untuk Kristus. Nah ini, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetap giat tak pernah berhenti. Sudah itu aja. Saya sampai hari ini Bapak Ibu sudah pelayanan 22 tahun. Saya sudah bertobat berarti 27 tahun. Semangat saya dengan yang dulu masih sama. Saya semangat, saya enggak kendor, saya enggak menyerah. Kesulitan boleh jalan, tetapi kalau ada kesulitan saya cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ada masalah begini, Tuhan tolong. Dan cuma itu.
Nah, saya menuliskan seorang yang hidupnya didedikasikan untuk Tuhan, sekalipun ada kesulitan besar menghadang, tetap akan melakukan pekerjaan Tuhan agar memberi buah. Nah, Rasul Paulus melakukan itu dalam ayat 22, firman-Nya berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi. Ayat ini berkata, aku ingin mati. Diam bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi sesudah surat ini saya nggak tahu, Paulus ini sempat kembali lagi kepada jemaat Filipi enggak. Kalau tidak keliru sih kemudian dia mati kelihatannya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Paulus berkata dalam ayat 22 tadi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, kita punya kelemahan Bapak Ibu. Kalau lagi punya masalah, kita pasti selalu ngomong, ta'af dulu. Kalau kita punya masalah, kita mesti lapor. Jangan dijadwal dulu. Tapi kalau saya hari ini bertanya kepada Bapak Ibu, apakah benar hidupmu untuk Kristus? Bapak Ibu bisa menjawab? Rasul Paulus kan berkata begitu. Hidupku ini untuk Kristus, bagiku hidup adalah Kristus. Nah, saya mau sampaikan kalau kita benar hidup kita untuk Kristus, kita harus tetap semangat. Kita tetap maju. Kita jangan pernah berkata, aku off dulu, jangan. Kenapa? Karena kalau kita off, kita sedang menuruti keinginan si jahat. Kenapa? Si jahat itu kepingin supaya kita kalau bisa ini berhenti semua. Kalau bisa gereja itu tidak usah ada ibadah. Kalau bisa pelayan-pelayan Tuhan mutung kabeh. Itu kalau bisa. Nah, Rasul Paulus jelas hidupnya jauh lebih berat daripada hidup kita. Tapi dia tetap melangkah. Kita enggak diancam hukuman mati Bapak Ibu. Rasul Paulus diancam hukuman mati. Kita enggak dicambuk dengan mata kail. Rasul Paulus mengalami cambukan itu. Tapi prinsip hidupnya jelas. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus pilih? Paulus berkata, aku tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Dia berat menghadapi hidup, tapi dia juga cinta Tuhan. Dia mau jadi kepanjangan tangan Tuhan. Demikian juga hari ini kita. Masing-masing kita ini punya pilihan, masing-masing kita ini punya beban, masing-masing kita ini punya persoalan. Tetapi ketika kita tetap ada di dalam koridornya Tuhan, saya berani pastikan bebanmu, penderitaanmu, kesulitanmu, itu Tuhan semua yang akan handle. Dan pada akhirnya apa? Kita akan mengalami yang namanya sukacita di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mau berkata kepada Tuhan, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan. Ku hidup karena anugerah
Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kalau Paulus berani memberikan satu komitmen kepada Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus. Dia berkomitmen sedemikian kepada Tuhan, disampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Karena Rasul Paulus sungguh menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidupnya. Paulus membayangkan kalau seandainya Tuhan tidak mengampuni, celakalah dia. Tetapi karena rahmat pengampunan Tuhan itu besar, Paulus pada akhirnya sungguh menyadari bahwa kasih Tuhan itu di luar akal. Kasih Tuhan itu di luar batas. Kasih Tuhan tanpa syarat. Paulus diterima oleh Tuhan bukan dalam keadaan sudah baik, tetapi justru dalam keadaan dia sangat jahat. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan. Keputusan yang besar, keputusan yang benar. Dia berani berkata kepada sidang jemaat, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan mari bagi kita semuanya, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan atas hidupmu, mungkin kau pernah sakit dan disembuhkan oleh Tuhan hari ini. Engkau pernah kecewa, Tuhan hilangkan perasaan kecewa itu. Bahkan kau yang pernah gagal dalam kehidupan, hari ini engkau diberi kebaikan oleh Tuhan. Ada rasa nikmat, ada sesuatu yang kau tidak pahami tetapi engkau hari ini ada. Engkau dipelihara, engkau dicukupkan dengan cara yang ajaib. Memang di dunia itu tidak ada sesuatu yang sempurna.
Tetapi kalau kita berani dan bisa bersyukur kepada Tuhan, disitulah letak kehidupan yang sebenarnya. Paulus memberikan hidup yang terbaik, meskipun ada ancaman dia tidak takut. Meskipun ada orang yang mencerca, ada yang menjelek-jelekan dirinya. Tetapi satu prinsip dalam hidup Paulus, yang terbesar adalah Kristus. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri, dia tidak cari nama. Dan secara khusus komitmennya adalah dia tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai pada akhir hidupnya, sampai hari ini, Rasul Paulus dikenal sebagai rasul yang besar, rasul yang banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Melalui Rasul Paulus, berita Injil bisa kita terima, bisa kita dengar. Untuk itu mari bersama-sama berikan hatimu kepada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita bersama-sama berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Engkau berbicara banyak kepada kami semuanya. Kami hari-hari ini sedang tidak tahan dengan penderitaan. Kami sedang tidak kuat menghadapi kondisi keadaan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau menyampaikan akan pengalaman kehidupan Rasul Paulus. Dia tertindas, dia tidak lagi dihormati, dia dicurigai, dia dituduh, bahkan dia tahu tidak ada pengharapan untuk dia bisa hidup. Tetapi dia menyerahkan semua persoalan kepada Bapanya yang di surga.
menyerahkan persoalan pergumulan di dalam penjara hanya kepada Yesus Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tidak mempunyai persoalan yang sama dengan Rasul Paulus. Persoalan kami berbeda. Tetapi kami malam hari ini juga belajar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga kami dilepaskan, kami dibebaskan. Kami diberi kelegaan dan sukacita ilahi turun atas kami pada sore malam hari ini. Kuat kuasa anugerah Tuhan berkarya bekerja atas kami. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari bersama-sama berkata, Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kami boleh mendengar suara firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan bagi kami semuanya. Dengan kuat kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi, kami diperbarui oleh Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami ditolong, dan kami dipulihkan oleh Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang hadir. Ketika di antara kami Tuhan ada kelemahan, ketika di antara kami Tuhan ada kekurangan dalam kehidupan, ketika kami Tuhan berputus asa, ketika kami Tuhan masih mengalami kemarahan, kejengkelan dalam batin, hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja, turun menaungi bekerja atas kami, sehingga yang sakit itu dipulihkan oleh Tuhan, yang mengalami luka batin, mengalami luka hati, Tuhan juga jamah, Tuhan tolong. Kami yang dalam kekurangan, Tuhan berkati dengan berkat melimpah, sehingga saat kami pulang Tuhan, berbeda dengan saat kami datang. Kami malam hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kuat kuasa anugerah yang bekerja mengalir. Dan inilah Tuhan tujuan hidup kami, mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun ada persoalan, ada pergumulan, kami tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Memberkati Tuhan akan keluarga kami masing-masing, memberkati Tuhan akan anak-anak kami yang ada di dalam kota maupun di luar kota, yang ada di luar negeri. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka dengan berkat sepenuh pemeliharaan kasih Tuhan, bahkan iman percaya yang terus bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang berhalangan, apapun Tuhan yang menjadi penyebab, kami memberkati mereka yang tidak bisa hadir.
Tuhan menolong dengan berkat sepenuh dari surga. Terima kasih, pertemukan kami kembali Tuhan esok hari Sabtu dan hari Minggu dalam ibadah raya. Tuhan menolong kami. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan kami juga berdoa untuk berkat makanan minuman yang sudah disediakan oleh sidang jemaat-Mu. Engkau kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Dan semuanya Tuhan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.